Gol kemenangan Barcelona lahir dari eksploitasi keofensifan Madrid di penghujung laga. Lalu bagaimana eksploitasi ini dilakukan? Temukan jawabannya di video ini. Xavi tetap mengandalkan 4-3-3. Semua pemain inti yang fit dimainkan dalam 11 pemain pertama. Perubahan hanya dilakukan di fullback kanan saat posisi Koundé dan Araujo ditukar. Kini Araujo dimainkan di fullback kanan. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Ancelotti kini bermain dengan 4-2-3-1. Tak banyak perubahan komposisi pemain yang dilakukan, kecuali Nacho yang tetap dimainkan di fullback kiri padahal Mendy sudah sembuh dari cedera. Mungkin itu dilakukan karena Madrid ingin bermain lebih kuat dalam bertahan, sehingga tetap memainkan fullback yang lebih defensif. Xavi sadar bahwa Vinicius sangat berbahaya di sisi kiri, maka Araujo yang biasanya bermain di bek tengah diposisikan di fullback kanan. Ia head-to-head dengan Vinicius di pertahanan kanan Barcelona. Sayangnya Araujo tak bisa mematikan Vinicius di laga ini. Vini tetap menjadi napas serangan Madrid. Itu dibuktikan dengan 42% serangan Madrid berasal dari sisi kiri. Selain itu, beberapa kali Vini bisa lepas dari Araujo. Misalnya pada cuplikan ini, gocekan Vini bisa mengelabui Araujo. Tak hanya itu, pergerakannya yang menusuk ke tengah membuat Araujo lebih merapat ke tengah. Itu membuat sisi kanan pertahanan tanpa penjagaan. Situasi ini dimanfaatkan Nacho untuk banyak maju. Taktik ini terlihat di proses gol pertama. Vini yang merapat ke tengah membuat Araujo dan Koundé mengikutinya ke tengah, membuat sisi kanan pertahanan terbuka. Nacho pun bisa leluasa menerima bola dan mengumpan di sisi tersebut. Bisa dikatakan di lini depan hanya Vini yang benar-benar kontributif. Sementara di tengah Modric sempat memberikan umpan magisnya ke depan, tapi itu pun saat dia pindah ke kiri. Saat di kanan bersama Valverde, taji Modric di laga ini sangat minim. Itu membuat serangan Madrid mandek dan banyak mengandalkan kreativitas Vini semata. Meski dimainkan di sayap kiri, tapi Gavi tidaklah bermain seyogianya pemain sayap. Ia seperti gelandang tengah tapi dimainkan di sisi depan. Maka kadang ia bermain lebih dalam untuk menerima bola. Hal itu pun dapat diperkuat dari statistik crossing yang dilakukan. Saat terapinya bisa lakukan 12 crossing, Gavi hanya 2. Itu membuktikan meski dimainkan di sayap, ia tidak memerankan winger yang sebenarnya. Meskipun begitu, perannya tetap esensial, karena ia banyak membuka ruang di sayap kiri. Itu dilakukan dengan banyak merapat ke tengah membuat Carvajal ikut ke tengah, sehingga sisi kanan pertahanan Madrid tanpa penjagaan. Ini dimanfaatkan Balde yang sering maju. Kondisi ini membuat Carvajal kewalahan karena Valverde jarang membackup sisi kanan untuk membantunya mengawal Balde. Padahal biasanya Ancelotti menerapkan ini sehingga Madrid jadi bermain dengan 5 back. Sebaliknya, Rapinya memang dimainkan sebagai pemain sayap. Ia banyak melakukan crossing dan kadang melakukan cut inside ke tengah kotak penalti. Tercatat 4 kali ia lakukan tendangan dengan kaki kiri di sisi kanan. Nah, kembali lagi ke fullback, sebenarnya Araujo pun terkadang maju untuk membantu serangan. Itu terjadi karena saat build up De Jong dan Busquets lah yang banyak membantu 2 back tengah, sehingga Araujo bisa leluasa maju. Itu seperti yang terjadi dalam proses gol pertama Barcelona. Araujo mengambil bola di sisi kanan, lalu melakukan dribble dan crossing ke kotak penalti. Dengan gaya permainannya ini plus kesolidan dari De Jong di tengah dan Lewy di depan membuat beberapa kali peluang tercipta. Sayang Courtois bermain gemilang dan mampu mentahkan peluang-peluang tersebut. Bahkan 3 penyelamatannya membuatnya menjadi pemain dengan rating terbaik dari Madrid. Di akhir babak kedua, Madrid bermain lebih ofensif sehingga Carvajal banyak maju. Akibatnya, ia kelelahan dan tak kembali tepat waktu saat serangan dilakukan Barcelona. Maka saat Balde maju di sisi kanan pertahanan, Carvajal tak kuasa mengikutinya. Sehingga umpan cantik Lewy pun diterima Balde di kotak penalti. Crossing dilakukan dan bisa dikonversi menjadi gol oleh Kessie. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.